Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa pada pagi hari ini dipimpin oleh Muhammad Rizik Akbar. Silakan maju ke depan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, pentingnya menanamkan semangat nasionalisme kita terhadap tanah air. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Adapun pada hari ini menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Anak-anak silakan semuanya berdiri. Silakan duduk kembali. Sekarang Ibu absen kehadirannya. Fatimah, Ramadan, Nuriski, Muhammad Rifki, Ali Pasya, Alfarisa, Rina Aprilia, Nida, Yasmin, Siva, Risma, Jamila, Mahdia, Nurhaiza, Nuzula, Rizda. Ya, alhamdulillah semuanya hadir semua. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang aurat, makna aurat. Nah, apa itu aurat? Ada yang tahu? Aurat adalah Oke. Alhamdulillah masih ingat pembelajaran minggu tadi. Nah, untuk motivasi hari ini adalah bersemangatlah dalam mempelajari sesuatu yang bermanfaat. Sedikit kemajuan setiap hari di dalam dirimu menambah sesuatu hingga hasil yang besar. Baik anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, tolong bacakan Mahdiah untuk membacakan tujuan pembelajaran. C. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan mengamati, menanya, mendiskusikan, menyimpulkan, dan mengomunikasikan. Peserta didik diharapkan: pertama, mampu menghayati cara berpakaian sesuai syariat Islam. Kedua, mampu menjelaskan busana muslim dan menutup aurat.
Ketiga, mampu menjelaskan ketentuan berpakaian menurut syariat Islam. Keempat, mampu menghafalkan dalil tentang perintah busana muslim. Dan yang terakhir, kelima, berpakaian sesuai syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Ini tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian anak-anak, untuk materi kita pada hari ini tentang berpakaian sesuai syariat Islam. Adapun untuk manfaat mempelajari berpakaian sesuai syariat Islam ini, yang pertama bisa dibaca, silakan Mahdiah baca manfaat mempelajari berpakaian sesuai syariat Islam. 1. Menghindarkan diri dari dosa akibat mengumbar aurat. 2. Menghindari fitnah, tuduhan, atau pandangan negatif. 3. Mencegah timbulnya hawa nafsu, lawan jenis maupun sesama jenis. Nah, anak-anak, itu tadi manfaat dari mempelajari tentang berpakaian sesuai syariat Islam. Untuk langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini, kita menggunakan model PBL. Yang pertama, nanti ibu akan membagi kelompok. Yang kedua, nanti kalian berdiskusi, dan yang ketiga kalian akan presentasi. Nah, di sini kalian lihat literasi. Silakan dibaca. Baik. Anak-anak, di sini ada ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berbusana muslim dan muslimah. Ibu mintakan kepada Muhammad Rifki untuk membacakan Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banaika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. ya baik, terima kasih. Sekarang membacakan hadis dari Ummu Atiyah. Ibu mintakan kepada Ramadan, silakan bacakan hadis dari Ummu Atiyah. Artinya, Dari Ummu Atiyah, ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk keluar pada hari raya Idul Fitri dan Adha, baik gadis yang menginjak akil balik, wanita-wanita yang sedang haid maupun wanita-wanita pingitan. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan salat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Aku bertanya, wahai Rasulullah SAW, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab. Rasulullah SAW menjawab, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya. Hadis riwayat Muslim. iya, terima kasih. Nah, itu tadi ayat Al-Quran, Quran surah Al-Ahzab ayat 59, dan hadis dari Ummu Atiyah ini tentang berbusana muslim dan muslimah. Nah, sekarang ibu bagi kelompok. Satu kelompok terdiri atas 5 orang. Silahkan kalian bentuk kelompoknya. Dimulai dari sekarang, silakan. Sekarang ibu akan membagikan LKPD, lembaga kerja peserta didik. Di situ ada identitas yang perlu kalian isi, kelompok, ketua dan anggota. Di situ ada KD, indikatornya, ada tujuan, ada petunjuk menggunakan LKPD. Nah, di sini
yang kalian kerjakan di kegiatan 1 dan kegiatan 2. Sekarang Ibu bagikan KPD-nya ya. Jawaban. Nah, di LKPD tadi yang Ibu bagi tadi sudah ada soal-soal yang perlu kalian diskusikan. Itu pertanyaannya, bagaimana menurut kalian dengan isu-isu dan fenomena tentang cara berpakaian? Yang pertama, fenomena jilbab gaul. Di sini Ibu ada videonya, tolong simak video. Silakan kalian simak. Nah, itu tadi video pertama tentang berjilbab gaul. Nah, untuk pertanyaan kedua tentang gaya tomboy. Itu bisa kalian lihat. Kemudian yang ketiga, selfie cadar. Bagaimana dengan muslimah yang telah berhijab syar'i, bahkan menggunakan cadar dan ribut, tapi masih suka selfie? Kenapa? Ini cara saya berdakwah. Saya ingin memperkenalkan orang tentang cadar. Tapi apakah seperti itu ya ukhti caramu? Dengan memperlihatkan matamu yang lentik, bulu matamu yang lentik. Kemudian ada kontes putri muslimah. Ada lagi budaya busana artis Korea. Kemudian ada selebritis memakai hijab. Di sini ada video. Beralih ke informasi selanjutnya, sejak Claudia Cynthia Bella muncul dengan penampilan baru, banyak orang yang berkomentar dan ingin tahu. Ya Bella, artis cantik yang berlebih dan ini hadir dengan tampilan baru, yaitu menggunakan hijab. Bella memang sudah memiliki keinginan untuk berhijab sejak lama, dan setelah Bella melakukan perjalanan rohani ke tanah suci, Bella semakin mantap untuk menggunakan hijab. Entertainment News berhasil menghadirkan Bella dengan tampilan terbarunya. Bagaimana cerita di balik perubahan Bella yang berhijab? Berikut penuturan Bella saat hadir secara langsung di Entertainment News kemarin siang. Nah, itu tadi video tentang artis yang memakai hijab. Kemudian yang terakhir, selebritis melepas hijab. Hai, selamat datang di channel hiburan populer. Sontak memantik opini publik seperti pada 10 selebriti lepas hijab yang tuai kontroversi di video hari ini. Yuk kamu pantengin. Tapi kami ingatkan sebelum lanjut, jangan absen buat tekan tombol berlangganan dan bel notifikasi channel. Setelah penyanyi Rosa mengubah penampilannya dengan memakai busana tertutup dan berjilbab. Namun belum usai penilaian netizen yang memuji penampilan tertutupnya, beberapa bulan kemudian Rosa justru membuka kembali jilbab yang biasa dikenakannya. Janda satu anak ini sempat mengatakan tidak permanen mengenakan jilbab. Karena itu, saat memutuskan untuk membuka kembali jilbab, ia pun meminta masyarakat untuk mengerti. Dikutip dari Liputan 6, Rosa mengatakan keputusannya berjilbab atau tidak itu adalah urusan dia dan Tuhan.
Nah, sudah itu tadi video tentang selebritis yang memakai hijab. Nah, sekarang kalian kerjakan dan diskusikan, nanti kalian akan mempresentasikannya. Silakan dikerjakan. Baik anak-anak, sekarang kalian bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk yang pertama, kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari video yang pertama, dalam Al-Quran surah Al-Ahzab yang disebutkan sebelumnya sudah jelas bahwa Allah menyerukan kepada seluruh wanita muslimah untuk mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Tujuannya adalah agar para muslimah tidak diganggu. Namun kenyataannya, sekarang penggunaan hijab banyak yang telah melanggar aturan dan menunjukkan bergaul dan trendy dengan menggunakan hijab. Padahal hijab merupakan simbol harga diri, kemuliaan, penjagaan, dan rasa malu. Hijab gaul yang seperti itulah yang kemudian mengurangi ketaatan muslimah pada ajaran agamanya, menghilangkan kriteria hijab yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan percaya diri, banyak remaja muslim masa kini mengenakan hijab trendy yang stylish dan modis hanya karena fashion, bukan milah, bukan lidin, bukan muhafadzah al-naf, sehingga hilanglah harga diri mereka, hilanglah kemuliaan mereka, dan hilang pula rasa malu mereka. Dan untuk video yang kedua, berperilaku tomboy merupakan bentuk maksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW melaknat para laki-laki yang menyerupai kaum wanita dan wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Sekian dari kelompok 1. Nah, tadi kelompok 1 kan sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang siapa yang mau bertanya kepada kelompok 1? Silakan. Jadi jadi menurut kalian bagaimana ajang pemilihan Putri Indonesia? Jadi pertanyaannya dari kelompok 2, menurut kalian bagaimana tentang ajang pemilihan Putri Muslimah? Silakan. Menjawab pertanyaan dari kelompok 2, menurut kami boleh saja, asal pakaiannya syar'i, bajunya tidak ketat, dan hijabnya menjulur sampai dada. Ya, bagaimana? Sekarang presentasi dari kelompok 2, silakan. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami untuk soal yang nomor 3, selfie cadar. Berfoto selfie cadar sepertinya sudah biasa menjadi bagian dari kehidupan manusia modern saat ini. Untuk berbagai momen dan kebutuhan akun media sosial atau sekedar ingin menunjukkan eksistensi diri. Namun bagi wanita yang sudah berkomitmen memakai cadar dan berusaha mencapai puncak kemuliaan wanita, tidak selayaknya melakukan hal ini. Berfoto ria dengan menampakkan muka, memakai cadar, menggunakan gaya-gaya yang tidak kalah narsisnya dengan foto model ataupun minimal gerakan mata dan alis yang mewakili ekspresi mereka. Setelah tahu fitnah dan ujian pandang mata, mereka tidak selayaknya wanita baik yang bercadar atau tidak mengupload gambar dan foto diri di dunia maya. Begitu juga laki-laki, sebaiknya jangan mengupload karena wanita pun diperintahkan agar menundukkan pandangannya. Sekian dari kelompok 2, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini. Gambar nomor 5, budaya busana artis Korea. Sebagian besar budaya Korea menyuguhkan hiburan yang menyeret generasi bangsa ini pada kemerosotan moral. Dapat kita lihat artis-artis Korea mengenakan pakaian yang serba terbuka,
Gaya hidup yang bebas dan tak sedikit memilih mengakhiri hidupnya disebabkan tekanan hidup yang menyiksa. Bagaimana bisa menjadi inspirasi jika virus ini telah berhasil menggeserkan standar kebenaran dalam pola pikiran umat? Akhlak para remaja muslim terkikis dan dengan mudah merasa mengikuti para idolanya secara fanatik, sehingga banyak kewajiban yang rela mereka lepaskan demi kepuasan nafsunya. Korean Wave merupakan istilah kebudayaan yang diusung Korea Selatan dan diperkenalkan melalui musik, film, drama, makanan, fashion, dan lain sebagainya. Sedangkan video nomor 6, selebritis memakai hijab. Bersyukur mendapatkan hidayah dari Allah sebelum semuanya terlambat. Dan video nomor 7, selebritis melepas hijab adalah belakangan ini publik dihebohkan dengan selebriti yang melepas hijabnya usai sebelumnya hijrah dengan mengenakan jilbab. Perdebatan pun kembali menghangat. Apakah memang jilbab sebuah kewajiban yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam atau hanya budaya bangsa Arab saja? Di Quran Surah Al-Ahzab ayat 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih jelas memerintahkan kepada istri Nabi SAW, anak perempuan dan istri-istri orang mukmin. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke tubuhnya. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Sekarang kita simpulkan materi pada hari ini. Silakan untuk Mida untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Menutup aurat adalah kewajiban agama yang ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Kewajiban menutup aurat disyariatkan untuk kepentingan manusia itu sendiri sebagai wujud kasih sayang dan perhatian Allah terhadap kemaslahatan hambanya di muka bumi, sebagai terdapat dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 dan Quran Surah An-Nur ayat 71 dan juga hadis. Iya, jadi kesimpulannya adalah menutup aurat itu adalah kewajiban agama yang sudah ditegaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 dan Quran Surah An-Nur ayat 31. Nah, untuk hikmahnya apa? Coba Rigid. Terjaga kehormatannya, dapat selalu beribadah kepada Allah saja, menjadi identitas bagi diri sendiri, bahwasan merupakan seorang yang beragama Islam, dari gangguan orang lain, terjaga dari perbuatan bebas, terjaga dari perbuatan zina ataupun perbuatan yang menjerat kepada zina. Ini sesuai dengan hikmah menutup aurat. Yang pertama tadi terjaga kehormatannya. Dengan menutup aurat maka terjaga kehormatan kita. Kemudian dapat selalu beribadah kepada Allah kapan saja. Kemudian lagi menjadi identitas bagi diri sendiri, bahwasanya ia merupakan seorang yang beragama Islam. Nah, kemudian lagi terjaga diri dari gangguan orang lain. Kemudian terjaga dari pergaulan bebas dan terjaga dari perbuatan zina. Nah, anak-anak, untuk refleksi pembelajaran kita pada hari ini, manfaat yang dapat diambil: yang pertama, menghindarkan diri dari dosa akibat mengumbar aurat. Yang kedua, menghindari fitnah, tuduhan atau pandangan negatif. Dan yang ketiga adalah mencegah timbulnya hawa nafsu lawan jenis maupun sesama jenis. Baik anak-anak, hari ini tadi kalian sudah berdiskusi dan mempresentasikan. Alhamdulillah semuanya sudah baik dalam penyampaian presentasi, dan tadi juga dapat menjawab dengan baik pertanyaan dari teman-temannya. Jadi semoga kedepannya lebih baik lagi. Kemudian anak-anak,
Setelah pembelajaran tadi, Ibu adakan post test. Silahkan kalian jawab pertanyaan. Ibu kirimkan melalui grup WA. Silahkan jawab pertanyaan. Sudah Ibu bagikan linknya di grup WA kalian. Silahkan jawab dalam waktu 10 menit. Silahkan jawab. Anak-anak, untuk materi minggu depan itu tentang haji, wakaf, dan zakat. Jadi kalian bisa baca bukunya di rumah atau bisa searching Google untuk mempelajarinya supaya pas waktu masuk kalian sudah mengetahui tentang materi tersebut. Nah, mungkin demikian penyampaian dari Ibu. Salah hilaf mohon maaf, dan kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.